Sebelumnya pada part 3 kita telah memasuki Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Parigi Motong, dengan menaklukkan salah satu tanjakan ekstrim di Sulawesi, yaitu Tanjakan Santigi. Setelah itu kita menyusuri pesisir Selat Tomini, dan pada siang harinya singgah di rumah makan legend, yaitu Rumah Makan Ramayana Tinombo, untuk makan siang dan bersih-bersih. Perjalanan berlanjut memasuki Toboli, tempat membeli lalampa, dan kemudian memasuki kota Parigi. Setelah itu kita memasuki Kabupaten Poso dan singgah di Rumah Makan Duta Kalora, dan berlanjut melewati jalan ekstrim dan terakhir di Desa Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan, daerah terakhir sebelum memasuki perbatasan Sulteng dan Sulsel. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah lanjutan trip lintasan Sulawesi kita kali ini dari Manado ke Toraja bersama bus Harapan Kasih. Part 4 kali ini dimulai dari Pendolo, Kabupaten Poso. Selamat menyaksikan. Setelah 40 menit berjalan dari Pendolo, Kabupaten Poso, sekarang kita telah memasuki Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Kayulangi, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur. Dan pada saat ini sesuai dengan prediksi kita, memang benar sedang terjadi kemacetan ini di daerah Kayulangi, di mana di depan ada jalan rusak dikarenakan proses pelebaran jalan yang membuat jalan sangat licin. Ini para kendaraan sedang mengantri untuk melalui jalan tersebut. Semoga kiranya kita tidak menunggu tidak terlalu lama di sini dan bisa melalui ini. Perlu diketahui sendiri bahwa jalur Kayulangi ini merupakan akses yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pendolo dengan Mangkutana, yang melewati hutan lindung, kawasan hutan lindung Kayulangi, dan di samping kiri kanan itu merupakan jurang, sehingga harus sangat berhati-hati ketika melewati daerah sini. Jam 6:11 kita masih tertahan di daerah Kayulangi, perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan. Ini kita udah coba cari jalan ke sana, tapi kayaknya masih mentok, soalnya di depan itu ada beberapa kendaraan yang tertahan karena dalam proses perbaikan jalan, sehingga jalannya licin dan agak susah lewat. Kondisi jalan di Kayulangi ini begini seperti ini. Dan sekarang itu ada proses pelebaran jalan, dan lumpurnya itu berlumeran di jalannya agak, sehingga membuat jalan sangat licin nih. Truk-truk masih ngantri semua ini. Mudah-mudahan kita dapat jalur untuk bisa lewat. Nah, ini ada mobil hampir kebalik ini, keluar dari jalur aspal turun, nah hampir kebalik ini, susu nih. Duh, ngeri banget. Anjay, mepet banget coy. Mudah-mudahan aman nih. Oke. Nah, di depan ini ada bus Batu Tumonga juga nih. Ini tujuan ke Palu ini. Batu Tumonga tujuan ke Palu pakai MRC 1526. Kita pernah review juga di Toraja ini mobil ini. Dia juga ketahan di Kayulangi. Nah, coba masuk nih di sampingnya Batu Tumonga. Batu Tumonga ini juga udah ketahan, ini udah lama kayaknya. Oke.
jalannya licin banget nih. Sebelah kiri ini agak licin. Kita tadi udah lolos dari yang macet tadi, yang tempat pelebaran jalan. Ini kita udah mulai melewati jalur Kayu Langit. Jalur ini sangat dikenal ekstrim soalnya di samping jalurnya sempit dan berkelok-kelok, samping kiri kanan itu merupakan jurang, jadi harus sangat berhati-hati apalagi jika kendaraan berat. Nah, terus kalau di sini kalau musim hujan, terutama setelah hujan, sering terjadi kabut di sini, daerah sini. Jadi memang harus ekstra hati-hati ketika melewati jalur Kayu Langit ini. Jalur Kayu Langit ini sudah terkenal ekstrim dari dulu dan harus benar-benar ekstra hati-hati ketika lewat jalur ini. Jalannya sempit dan berkelak-kelok. Samping kiri kanan lereng jurang. Beberapa musibah sering terjadi di sini, terutama kendaraan jatuh turun ke jurang. Nah, pada saat ini beberapa titik di Kayu Langit ini sedang dilakukan proses pelebaran yang berdampak jalanan jadi licin karena banyak lumpur dari pelebaran itu yang melumer di tengah jalan. Bukan dari Makassar, saya dari Manado ke Toraja. Sekarang pukul 9 pagi kita tiba di Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Ini sudah masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Nah, tadi kita sudah melewati daerah Kayu Langit yang tadi ada longsor itu dan pelebaran jalan sehingga licin lewati mobil. Oh ya teman-teman, sedikit ulasan terkait Mangkutana ini yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, di mana dalam kecamatan ini terdiri dari 11 desa yang berbatasan langsung pada bagian utaranya dengan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu tadi Desa Kasintuwu. Nah, sebagian besar dari masyarakat di Mangkutana ini berprofesi sebagai petani dan pekebun. Dan lokasi dari Mangkutana ini berada di Jalan Trans Sulawesi, yaitu Trans Sulawesi dari Makassar ke Sorowako dan Makassar yang menghubungkan dengan Sulawesi Tengah. Teman-teman, barusan kita selesai beristirahat sejenak di wilayah Wotu, Kabupaten Luwu Timur ini. Tadi kita sarapan pagi di sini setelah melewati Kayu Langit, kita sarapan di rumah makan ini nih. Nah, tadi Makassar sih makan bakso. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke arah Palopo, kemudian berakhir di Toraja. Ini busnya udah dinyalain ini. Melanjutkan perjalanan lagi setelah sarapan pagi di rumah makan di daerah Wotu. Jalurnya
ke sana ini antara Sulawesi arah ke Palopo ke arah ke Makassar ini. Nanti di Palopo kita ambil kanan nanti untuk menuju ke Toraja. Bintang Timur dan Remaja Jaya. Sekarang posisi udah di daerah Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Tadi kita beberapa kali singgah untuk menurunkan barang-barang kiriman. Nah, di samping kami ini perwakilan dari Bintang Timur Bone-Bone. Ini ada unitnya mereka nih yang Skylander R22 ini pakai Mercy 1526. Nah, nggak jauh dari situ ada nih Remaja Jaya. Ini JB2 nih, Mercy 1526 juga. Perwakilan Remaja Jaya Bone-Bone. Nah, di sana itu juga ada perwakilan dari asalnya apa? Pos asalnya. PO Pos Bone-Bone. Pos Bone-Bone yang ada translate. Kita singgahkan menurunkan barang dulu di Mandiri Bone-Bone. Setelah menurunkan barang di Bank Mandiri Bone-Bone, kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini situasinya sekarang lagi hujan, tapi gerimis doang sih. Sanggal Spirit ya kira. Tadi persimpangan ke daerah Lamasi. Jadi kalau kita ambil kiri tadi itu masuk ke namanya daerah Lamasi. Kita masih lurus menuju area Palopo. Kita sekarang sudah di Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Nah, pas kita sekarang berada di daerah Batu Tanduk, Kabupaten Luwu. Tadi kita habis turunin paket kiriman ayam. Ini sekarang ada di depan ini terhalang, ada aktivitas tebang pohon.
Persis kita sekarang sudah masuk ke dalam wilayah Kota Palopo. Ini supirnya singgah beli sagu di daerah Palopo ini. Ini sagu-sagu yang dikemas dalam karung-karung putih itu namanya sagu. Ini supirnya udah beli sagu dulu. Ambil jalur kanan ini ke arah Toraja. Kalau kita lurus ini ke Makassar, kalau kanan ini Toraja. Ya, kita cari tempat dulu ini, soalnya tidak ada parkiran ini. Oh ya teman-teman, pada saat ini kita posisi sudah di Salubulo, Kota Palopo, dan sekarang lagi singgah untuk menurunkan paket kiriman ayam. Sedikit ulasan terkait dengan Kota Palopo ini, jadi merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dulunya kota Palopo ini merupakan bagian dari Kabupaten Luwu. Namun pada tahun 2002 Kota Palopo ini berubah menjadi Kota Madya Kota Palopo. Nah, jadi di Kota Palopo ini kita ambil jalur kanan ke arah Jalan Poros Palopo Toraja. Nah, nanti itu yang Jalan Poros itu Palopo Toraja merupakan salah satu jalan ekstrim juga, di mana jalurnya sangat sempit dan kiri kanan dan banyak jurang. Dan pada lokasi ini sering terjadi longsor, apalagi sekarang ini sedang terjadi musim hujan, jadi harus ekstra hati-hati benar nih. Yo. Kita ambil jalur kanan di sini. Tadi kita lewat jalur potong Salubulo namanya, jalur Salubulo. Ini kita udah masuk Jalan Poros Toraja, Palopo Toraja nih. Nah, ini udah mengarah ke Toraja ke atas. Situasi sekarang sedang hujan, mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan, soalnya jalur Palopo Toraja ini juga dikenal sering longsor. Kantor Kelurahan Batang. Ini salah satu kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara.
Oh ya teman-teman, sedikit ulasan singkat terkait dengan jalur Jalan Poros Palopo Toraja. Jadi sekitar tahun 2020 jalur ini pernah terjadi longsor yang sangat besar, yaitu terjadi di Kelurahan Batang, Kota Palopo, di jalur ini. Nah, waktu itu longsorannya itu sangat besar sehingga pada saat itu mungkin sekitar 1,5 tahun jalur ini ditutup dan akses untuk warga Toraja atau Palopo untuk beraktivitas menghubungkan dua kota dan kabupaten ini waktu itu lumpuh, sehingga pada saat itu dibuat jalur alternatif yang melalui daerah Toraja Utara, tepatnya Sa'dan, yang turun ke daerah Batu Sitanduk, Kabupaten Luwuk. Nah, jalur itu sekarang sudah mulai diperbaiki dan sudah mulai diaspal, sehingga ada jalur alternatif jika jalur ini ada hambatan atau longsor. Nah, juga di daerah Kabupaten Tanah Toraja juga sekarang sedang dilakukan proses perbaikan jalan untuk jalur alternatif antara Palopo dengan Tanah Toraja, yaitu menghubungkan Tanah Toraja kemudian masuk ke daerah Bastem dan tembus di daerah Luwuk. Jadi jalur ini merupakan salah satu jalur vital dari Palopo ke Toraja, karena sebagian itu sembako dan bahan-bahan makanan dan material-material lainnya banyak yang untuk Kabupaten Toraja dan Tanah Toraja itu disuplai dari Kota Palopo. Jadi jalur ini sangat vital bagi masyarakat di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara. Kita turun dulu bentar. Di mana tuh? Iya. Pre. Kita makan siang dulu di rumah makan Puncak. Hah? Bu. Tadi kita setelah melewati Palopo, kita udah lewat ke arah jalan Poros Palopo Toraja. Kita singgah bentar di rumah makan Puncak. Ini masih di Kelurahan Batang, masih wilayah administrasi dari Kabupaten Palopo. Kita makan siang dulu karena tadi kita terakhir kan sarapan di daerah Wotu itu, di Luwuk Utara. Kita makan siang dulu. Setelah singgah makan 30 menit, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Toraja. Tadi kita makan di rumah makan ini, tadi saya makan ayam goreng sama nasi sama sayur itu 35.000. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Hujannya udah mulai nggak keras nih. Bilang toh. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata nama rumah makannya itu Rumah Makan Paredeat. Oke, kita melanjutkan kembali perjalanan ke Toraja. Mungkin perjalanan masih makan waktu sekitar sekitar 2 jam lagi perjalanan, baru kita tiba di Bolu. Nanti kita akan turun di Bolu itu, di Toraja Utara. Oke, ambil haluan dulu untuk keluar, soalnya agak sempit nih parkiran di sini. Sekolah sekalian juga. Tahan bosan lah. Kalau ada anak-anak orang
Oh ya teman-teman, pada saat ini kita sudah sampai di Jembatan Batang kilometer 24 Jalan Poros Palopo Toraja. Jadi di lokasi ini pada tahun 2020 itu terjadi longsor yang sangat besar yang membuat jalan ini lumpuh total selama sekitar 1,5 tahun. Dan bekas longsor itu, lereng bekas longsornya itu telah dibuatkan jembatan. Nah, jembatan di depan ini yang warna merah itu merupakan jembatan yang baru dibangun setelah longsor yang menghubungkan lereng bekas longsoran pada tahun 2020. Kita melewati jembatan yang sempit banget nih, harus cuma satu kendaraan doang yang lewat. Haluannya pun harus baik-baik dari sini. Harus bergantian, dari sana ada kendaraan harus berhenti dahulu, mendahulukan kita bus. Nah, pada saat ini kita sudah memasuki lokasi tujuan akhir kita, yaitu Kabupaten Toraja Utara. Setelah melewati perjalanan 2 hari 2 malam, akhirnya kita memasuki Kabupaten Toraja Utara. Perjalanan yang sangat menyenangkan dan melelahkan, dan pada saat ini bisa dapat bertemu dengan teman-teman dan kawan-kawan baru, baik itu dari para penumpang dan dari para kru bus yang sangat ramah-ramah. Senang rasanya bisa dapat menyelesaikan trip kali ini dan tiba dengan selamat di Toraja.
Taruh rokok. Oh iya. Oke, turunkan paket kiriman ayam dulu. Halo? Ya. Oke, rencana kita akan turun di sini Pertamina Bolu, Toraja Utara. Kan lokasinya paling dekat dengan rumah, jadi kita turun di situ. Ini depan. Kita saja tidak masuk di perwakilan di mana? Tunggu deh. Harapan kasih. Dia makan kau. Iya, ndek kan Tio. Dibakar. Bakar. Asik. Ya. Kita turun di sini. Ini pas kan ini pasar Bolu, Yes. pasar tradisional Ya. Toraja Utara. Kita saja perwakilan harapan kasih orangnya. Oke. Ya, betul Pak. Kita turun di sini. Tidak. Belum. Maksudnya tidak saja bilang di Batan, belum buka masuk. Oh, duluan ya. Nanti kalau ada butuh satu. Oh, iya. Oke. Duluan pada lo, Meh? Oke. Ya. Duluan ya. Oke, kita turun. Diam tuh. Tahu mau kena. Udah nih. Akhirnya setelah perjalanan sekitar 53 jam, kita akhirnya tiba di Toraja Utara. Terima kasih banyak kepada para kru PO Harapan Kasih yang telah mengantarkan kita dari Manado sampai ke Toraja ini. Nah, ini kita pas berhenti di depan dari SPBU Bolu ini. Ini para pengambil paket kiriman udah ngambil paketnya di sini nih rata-rata semua. Nah, itu di atas masih beberapa paket yang belum turun tuh. Nanti mungkin katanya di perwakilan baru semuanya paketnya akan turun.
Inilah akhir cerita perjalanan saya dari Manado ke Toraja bersama bus Harapan Kasih. Perjalanan yang sangat menyenangkan bersama bus Tangguh ini. Senang rasanya bisa bertemu dengan para penumpang dan kru-kru bis Harapan Kasih yang sangat ramah. Dan plus tentunya dapat teman-teman baru. Dan secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kasera, Bang Heri, Pong Renal, dan Bang Lewi yang telah mengantarkan dari Manado ke Toraja dengan selamat. Sukses terus untuk PO Harapan Kasih ke depannya.